Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa teman-teman semua dan kita berjumpa lagi secara online. Di video kali ini seperti biasa aku mau berbagi aktivitas kegiatan aku lagi. Dan kali ini aktivitas aku mau mengerjakan pesanan dari salah satu teman online kita yang minta tolong untuk dibagikan ke jalan beserta ke Yayasan Yatim Piatu. Aktivitas aku mulai di pagi hari ini sekitaran di jam 6:30 pagi. Sekarang aku lagi belanja dulu untuk bahan-bahan pembuatan masakan di hari ini. Yang pertama di sini aku beli ayam. Aku beli ayam totalnya ada 5 kilo ayam dan per kilonya aku potong menjadi 10 bagian atau 10 potong. Nah, untuk harganya sendiri di sini 38.000 per kilonya. Oke, beli ayamnya udah selesai, lanjut kita ke tahu ya teman-teman. Sekarang ini aku mau beli tahu kulit dulu, tahu kulit coklat itu. Karena kali ini untuk pembuatan sayurnya itu menggunakan campuran tahu. Jadi kalau untuk pembuatan sayur semur yang cocok itu kita kasihnya tahu segitiga atau tahu kulit seperti ini. Nah, untuk tahunya sendiri ini aku pilih yang harganya 500 karena di sini harganya tuh ada yang 500, ada yang 400 dan ada yang 350. Di sini aku pilih yang harganya 500 dan aku beli 50 biji. Oke, untuk kali ini teman-teman yang penasaran aku di videoin sama siapa, kali ini aku belanja lagi dianterin sama suami aku. Jadi yang ambil video adalah suami aku. Nah, untuk belanjanya sendiri ini aku di beda perumahan ya, seperti biasa di tetangga perumahan, di perumahan BCA 1 dan lanjut di sini aku mau belanja untuk per sayur mayurannya. Nah, ini aku lagi pilih-pilih kentang. Untuk harga kentang di tempat aku sekarang harganya masih sama, belum turun juga, per kilo masih Rp24.000. Oke, lanjut di sini aku beli juga untuk sawi hijau karena untuk campuran pembuatan bihun goreng. Jadi di sini aku membutuhkan sawi hijau dan lanjut aku juga beli cabai merah keriting. Oke, sebelum lanjut ke videonya, di sini teman-teman jangan lupa pada absen dulu. Dari mana aja yang udah hadir nonton video aku ini, boleh tulis di kolom komentar ya. Oke ya, ini video aku lanjut setelah di rumah dan ini udah selesai goreng bawang merah. Jadi tadi sempat ngiris-ngiris bawang merah dulu. Lanjut kita goreng dan sekarang udah matang. Just info untuk bawang merah goreng ini teman-teman jangan lupa dicuci bersih terlebih dahulu menggunakan garam supaya menghilangkan getahnya dan tidak mudah menghitam. Dan juga kalau kita cuci pakai air garam itu, dia nanti untuk crispy-nya itu jauh lebih tahan lama. Oke, lanjut. Sekarang ini aku mau ngerebus ayamnya terlebih dahulu. Total ayam ada 5 kilo dan sekarang mau aku rebus terlebih dahulu. Tadi ini udah aku cuci bersih, sudah aku marinasi juga pakai jeruk nipis. Dan sekarang untuk merebusnya aku kasih tambah daun salam, serai dan juga garam kasar. Nah, fungsinya garam di sini supaya dia itu pas waktu direbus seperti ini bisa mengeluarkan lendirnya ya teman-teman. Jadi tidak mudah berlendir, tidak mudah basi, dan juga kalau kita kasih rempah-rempah seperti ini menghilangkan bau amisnya. Untuk merebusnya sendiri ini aku nggak butuh waktu lama, hanya sekitar 5 menitan aja setelah kita rebus. Kalau dirasa airnya udah butek atau udah kotor seperti ini, ayamnya diangkat. Karena fungsinya ngerebus ayam ini hanya menghilangkan kotoran dan menghilangkan darahnya aja. Setelah itu lalu angkat dan ditiriskan, dicuci bersih terlebih dahulu. Lanjut sekarang ini mau aku prepare untuk tambahan isian di semur ayam. Ada kentang yang udah dipotong, satu buah kentang dipotong jadi 4 bagian. Dan untuk tahunya, satu buah tahu dipotong belah jadi 2 seperti ini. Karena kalau dibikin utuhan seperti itu nanti tahunya terlalu besar ya. Oke, lanjut ini aku udah siapin bumbu-bumbu yang bakal kita halusin untuk pembuatan sayur semur. Nah, kali ini semurnya kita pakai ayam, kentang, dan juga tahu. Nah, ini semua bahan-bahannya udah aku siapin. Nanti untuk komposisi lengkapnya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi.
Semua bahan-bahan ini aku halusin menggunakan blender aja. Kalau teman-teman mau pakai chopper nggak monggo silakan, mau ditumbuk juga boleh. Nah, untuk lengkuasnya sendiri di sini supaya rasanya lebih strong, lebih berasa sedapnya. Jadi untuk lengkuasnya bakal aku ikut blender juga. Jangan lupa dikasih tambah air sedikit supaya mempermudah menghaluskan bumbunya. Dan ini dia bumbunya udah halus seperti ini. Lanjut sekarang bakal kita gongso terlebih dahulu. Kurangi kadar air dari bumbu ini karena tadi kita menghaluskannya menggunakan air. Jadi kita tumis dulu atau kita gongso dulu bumbu ini tanpa menggunakan minyak. Nanti kalau udah mengurangi kadar airnya baru kita tambah minyak. Untuk bumbu aromatiknya di sini aku kasih daun salam, serai. Nah, karena tadi kita udah menggunakan lengkuas yang sudah di blender, jadi aku tidak menambahkan lengkuas geprek lagi. Oke, di sini aku masak berdua dengan ibu aku. Jadi aku dibantuin ibu aku ya, teman-teman. Untuk proses masak semur sendiri di sini dihandle sama ibu aku dan aku prepare untuk persiapan bumbu-bumbu yang lainnya. Jadi kalau aku masak sama ibu aku itu lebih seringnya semua bumbu aku yang nyiapin, aku yang handle. Dan yang bagian matengin itu ibu aku. Jadi ibu aku biar nggak terlalu banyak gerak warawiri, fokus duduk aja di depan kompor seperti ini teman-teman. Untuk masak orderan kali ini juga aku masaknya di teras rumah lagi. Karena cuaca di Cikarang bener-bener lagi panas banget kalau siang ya teman-teman. Apalagi untuk porsi ini lumayan banyak, ada di 50 porsi. Jadi ya udah aku putuskan untuk masaknya di luar aja, biar kena angin dan juga biar yang kotor hanya di bagian sini aja. Oke ya, ini untuk bumbunya dikasih santan sedikit supaya nanti semurnya itu rasanya lebih berasa. And just info, aku ini pakai wajan baru ya teman-teman. Wajan ini aku beli dari tetangga rumah ibu aku karena dia tuh dijual gitu, lagi jual butuh ya teman-teman. Wajan gede dengan ukuran 42 ini cuma dijual di harga 100 ribuan aja. Jadi kayak lagi jual butuh gitu teman-teman. Nah, memang sih wajan ini nggak baru, tapi di sini aku melihat fungsinya ya, karena masih bisa dipakai dan yang cemong-cemong itu hanya di bagian bawah atau pantatnya aja. Jadi nanti untuk bawahnya insya Allah bakal aku bersihin sendiri ya. Kita gosok pakai abu gosok kayak gitu, nanti insya Allah bisa hilang. Nah, kebetulan wajan ini tuh dulunya bekas dipakai untuk jualan nasi uduk setiap harinya. Jadi dia tuh kayak jualan nasi uduk, lontong sayur, emang orangnya tuh doyan masak gitu. Kebetulan sekarang umurnya juga udah sepuh, udah nggak dipakai masak lagi. Jadi memang ada beberapa perabotan kayak alat masaknya itu yang dijual-jualin gitu. Kebetulan kali ini aku dapat wajan yang gede seperti ini, dan memang kan aku lagi butuh wajan yang gede seperti ini ya teman-teman. Alhamdulillah sekarang udah dapet. Dan yang terpenting itu menurut aku fungsinya. Walaupun nggak baru aku nggak masalah, yang penting dia itu dalamnya bersih dan fungsinya masih bisa digunakan dengan baik alias tidak bocor atau rembes. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman info minggu terkini dari aku seputar perabot masakan aku yang beli baru tapi second. Oke ya, semua bahan-bahan udah kita masukin termasuk tadi seasoningnya seperti garam, penyedap rasa, dikasih micin juga, dikasih lada bubuk juga udah masuk semua. Kentangnya juga udah masuk, sekarang lanjut dimasukin untuk kecap manis. Seperti biasa, kecap manis andalan aku adalah kecap siwalan dari khas daerah aku, Rembang ya. Aku nggak di endorse ya teman-teman, tapi ini memang aku suka banget sama kecap ini. Setelah kecap Bango di boykot, jadi aku sekarang beralih ke kecap siwalan ini. Dan ada salah satu kecap juga yang aku suka itu dari daerah Tangerang. Kalau nggak salah tuh namanya kecap Benteng ya teman-teman. Itu juga enak rasanya. Oke, tadi udah dimasukin juga untuk tahunya dan sekarang sambil nunggu untuk sayur semurnya matang, di kompor yang lainnya di sini aku bakal ngukus beras terlebih dahulu. Untuk penggunaan beras di sini aku pakai sebanyak 5 liter beras untuk 50 porsi. Nah, untuk pembuatan nasi uduk ini sebetulnya aku salah beli beras ya teman-teman. Kata ibu aku harusnya itu beli beras biasa aja, tapi aku belinya malah beras perak. Dan ternyata beras peraknya ini tuh bukan beras perak yang biasa aku beli, melainkan dia lebih premium. Oke, aku ngukusnya pakai sarangan, tadi dikasih air sedikit sama ibu aku supaya dia tuh mudah mekar ya untuk berasnya.
Dan sekarang ini kita prepare untuk bumbu aromatik pembuatan nasi uduknya. Nah, ini semua adalah bahan-bahan yang bakalan kita butuhkan untuk masak nasi uduk. Ada serai, ada lengkuas, ada jahe yang bakal kita geprek, dan nanti juga masih ketambahan daun salam. Oke, di video yang sebelumnya aku pernah bikin untuk nasi uduk dan banyak juga yang komen, kenapa Mbak Nia nggak dikasih kencur? Nah, untuk pemakaian kencur itu teman-teman sesuaikan dengan selera masing-masing aja. Kalau aku tidak menggunakan kencur karena apa? Santan itu bersifat sudah panas di perut. Kalau kita kasih kencur lagi dia bakalan panas. Udah gitu masih ketambahan jahe. Jadi nanti bakalan strong panasnya di perut ya. Jadi aku pilih salah satu dari bahan itu aja. Aku memilih jahe. Nah, di sini kita masukin santan, bumbu aromatik, garam, dan juga minyak sayur bekas goreng bawang merah tadi. Fungsinya di sini minyak sayur bekas goreng bawang itu nanti untuk hasil masakan nasi uduk kita dia bakalan wangi, bakalan sedap, dan juga dia tuh enak gitu baunya teman-teman. Jadi setiap orang itu punya ciri khas masing-masing dan punya resep masing-masing. Jadi alangkah baiknya kita saling menghargai resep setiap orang ya. Oke, di sini untuk berasnya tadi udah aku turunin karena dia udah akel ya teman-teman, dan juga untuk santannya udah matang mendidih. Diusahakan untuk santannya diaduk terus, jangan sampai pecah. Kalau udah matang kedua-duanya antara beras yang kita aron dan juga untuk santannya, langsung ini kita jadiin satu seperti ini aja, diaduk rata lalu kita tutup sambil nunggu langsengnya itu mendidih, baru nanti kita naikin untuk beras nasi uduknya ini. Nah, di sambi-sambi masak biasanya aku tuh selalu cuci piring seperti ini karena banyak teman-teman yang suka kepo nanya di kolom komentar, Mbak Nia, biasanya kalau habis masak besar kayak gini kan cucian piringnya banyak kayak gitu, nyucinya di mana? Nah, biasanya kalau aku lagi masak besar pesanan seperti ini, aku lebih seringnya cuci piring di luar kayak gini teman-teman. Karena pertama, perabotannya itu gede-gede banget. Kalau kita nyucinya di dapur pakai wastafel seperti itu, menurut aku kurang leluasa. Nggak tahu kenapa aku sebenarnya lebih seneng nyuci piring itu kalau pakai air di ember kayak gini. Kayak lebih puas, kayak lebih bebas gitu ya. Rasanya tuh kayak enak aja nyuci piring seperti tempo dulu, zaman dulu saat kita belum mengenal wastafel gitu ya teman-teman. Dan biasanya setelah aku cuci piring, aku suka tirisin di luar kayak gini ya, biar ke angin-angin nanti langsung kering sendiri. Dan kalau ada yang berpikir, Mbak, apa nanti nggak bakal kena debu kotor lagi? Tenang aja teman-teman. Kalau udah kering, nanti sebelum dimasukin ke dalam kitchen set atau wadah-wadahnya sendiri, biasanya aku lap bersih pakai serbet dulu, baru kita simpan. Oke, untuk langsengnya ini udah mendidih airnya, baru kita masukin untuk beras aronan ini atau yang bakal jadi nasi uduk. Seperti biasa kalau aku masak itu, di sini aku pas mindainya selalu pakai piring plastik ya, mohon maaf teman-teman. Kenapa Mbak Nia nggak pakai piring seng? Panas banget teman-teman kalau aku pakai piring seng ya. Aku punya piring seng, tapi panas banget. Jadi aku alternatifnya pakai piring plastik seperti ini. Kalau ditanya kenapa nggak pakai piring beling, berat ya teman-teman. Jadi ya udah, aku biasanya dengan cara seperti ini, dan kebanyakan orang-orang yang masak di tempat hajatan pun seperti ini. Jadi mohon maaf banget ya teman-teman bila mana aku pakainya piring plastik seperti ini. Karena kalau kita pakai centong itu lama banget, nggak bakal kelar-kelar nanti masak ya. Padahal kan masakan yang lain juga masih harus kita pegang. Kurang lebih seperti itu penjelasan aku. Dan seperti ini biasanya kalau aku masak dalam jumlah yang banyak. Ini aku pakai langseng yang ukurannya muat untuk 6 liter beras ya teman-teman. Seperti biasa, sebelum kita tutup langsengnya, kita kasih lubang dulu di berasnya ini supaya matangnya merata. Sirkulasi udaranya dia jadi lebih bagus di dalam. Nah, oke, ini bakal aku kukus kurang lebih selama 50 menit. Kita tengok kembali lagi ke sayur semurnya ya teman-teman. Ini udah matang, udah enak banget rasanya. Langsung aja bakal kita pindahin ke dalam wadah. Ini langsung dituang berdua sama ibu aku. Mohon maaf banget ada yang tumpah sedikit, nggak apa-apa ya. Yang penting bukan isinya yang tumpah teman-teman.
Dan gak lupa juga biar makin sedep maredep, di sini kita kasih tambahan bawang merah goreng. Jadi kita tabur-tabur yang banyak seperti ini, nanti rasanya jauh lebih enak. Oke, menu yang pertama udah matang, mari kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita ke menu yang kedua, yaitu bihun goreng. Untuk pemakaian bihun di sini aku pakai 4 bungkus bihun padamu yang bungkusan besar seperti ini, dan dibelah jadi 2 seperti ini ya teman-teman, supaya nanti mempermudah kita saat memasak. Untuk bihun kali ini bakal aku rendam, aku kasih air biasa terlebih dahulu, air dingin, air galon. Lanjut kita campur dengan air panas mendidih, jadinya air hangat ya teman-teman. Nah, ini kita rendam, jangan sampai kelembekan karena nanti masih kita proses masak. Jadi kalau dikira-kira dia itu udah mekar, udah terpisah satu dengan yang lainnya, langsung aja bisa kita angkat. And just info, untuk air panas mendidihnya itu udah aku campurin pakai minyak sayur ya, pas waktu ngerebus airnya itu. Fungsinya supaya bihun ini tidak menempel satu dengan yang lainnya saat nanti sudah kita tiriskan. Nah, kalau udah dirasa seperti ini, lanjut langsung aja bakal kita tiriskan. Pokoknya kuncinya itu bihunnya jangan direndam terlalu lama supaya nggak lodoh gitu teman-teman. Oke, sekarang aku bakal prepare untuk pembuatan bumbu bihun goreng. Aku pakai cabai merah besar, cabai keriting, bawang merah, bawang putih. Aku juga kasih kemiri dan aku kasih ebi ya teman-teman. Tapi mohon maaf banget, pas aku ngasih ebinya itu nggak kerekam. Jadi nanti untuk teman-teman yang mau ngikutin resep dari aku, tinggal ikutin yang ada di deskripsi yang aku tulis ya. Semua bahan-bahan ini bakal aku masukin ya teman-teman ke dalam blender karena supaya cepet aja. Jadi kita kasih tambah air putih. Nah, jadi kalau masak berdua sama ibu aku, seperti bumbu-bumbu kayak gini tuh yang prepare tuh aku semua. Jadi aku yang nyiapin bumbu, aku juga yang blendernya. Oke ya, yang pertama di sini karena dalam jumlah porsi yang banyak, untuk sayur mayurnya ini aku tumis terpisah. Jadi dikasih minyak sayur sedikit. Untuk isiannya kita tumis terpisah seperti ini. Di sini untuk isiannya aku pakai kubis, wortel, dan juga sawi hijau. Nah, ini untuk numisnya nggak usah terlalu matang. Jadi kalau dirasa dia udah layu, udah seperti ini berarti udah cukup. Mari kita matikan api kompor dan lanjut kita bakal masak untuk bumbu bihun gorengnya. Oke ya, berhubung tadi kita pakai air untuk menghaluskan bumbu, jadi ini bakal kita gongso terlebih dahulu. Nah, jadi kayak gini ya teman-teman, barangkali ada yang baru nih nemuin channel YouTube aku masih bingung gongso itu apa. Gongso adalah mengurangi kadar air dari bumbu yang udah kita buat. Jadi supaya nanti bumbunya itu tidak mudah basi, dan pas saat kita masak juga biar nggak meletup kemana-mana, kena tembok jadi kotor atau kena tangan kita. Jadi kita harus dimasak terpisah ya. Karena kalau air sama minyak itu dimasak bareng gitu, biasanya dia suka meletup-letup. Oke ya, tadi udah sempat dimasukin daun salam dan serai, garam dan juga penyedap rasa ini teman-teman. Jadi untuk bumbunya kita kasih bumbu aromatik, serai dan juga daun salam. Oke, bumbunya kalau udah matang kita turunin dari kompor. Jadi seperti ini, berhubung bihunnya itu dalam jumlah porsi yang banyak. Jadi cara aku biasanya seperti ini, wajan aku turunin, terus untuk bihunnya aku aduk dulu sama bumbunya seperti ini di bawah ya teman-teman. Kenapa nggak di atas kompor pas apinya nyala? Karena bihun itu cenderung cepat gosong. Jadi alangkah baiknya diturunin aja. Nanti setelah diaduk rata seperti ini, dirasa bumbunya udah menyatu, baru nanti kita masak lagi di atas kompor. Nah, khawatirnya juga kalau dalam jumlah porsi yang banyak seperti ini, kita aduknya di atas kompor dengan api yang menyala, khawatirnya nanti dia tidak terlalu merata bumbunya. Jadi kurang lebih caraku seperti ini. Ini bisa dipakai untuk masak nasi goreng ataupun bihun goreng seperti ini. Untuk kue tiaw juga bisa, kalau masaknya dalam jumlah yang banyak ya. Nah, untuk sayurannya sendiri, berhubung sayurannya juga udah setengah mateng ya, jadi langsung aku aduk jadi satu di bawah gini aja. Dan gak lupa juga saat ngaduk-ngaduk ini dikasih minyak sedikit demi sedikit. Jadi nanti saat kita masak lagi setelah diaduk ini, dia tidak lengket di penggorengan ataupun tidak mudah gosong. Karena biasanya kan kalau bihun itu dia cenderung mudah gosong di bagian bawahnya.
fungsinya minyak supaya nanti dia tuh bikin licin gitu ya teman-teman, dan juga glowing untuk bihun hasil akhirnya. Aku juga tadi ada kasih tambahan kecap manis sedikit ya, tapi nggak banyak-banyak pakainya di situ. Fungsinya kecap manis aku cuma kepengen warnanya itu nggak terlalu pucat aja. Jadi hasil bihun ini nanti dia itu nggak coklat dan juga nggak merah. Jadi pokoknya warnanya bagus gitu teman-teman. Nah, kalau dirasa bumbunya udah merata sama sayuran dan juga sama bihun, lanjut ini kita masak lagi ya teman-teman. Jadi setelah kita aduk itu belum langsung mateng, tapi masih ada proses masak lagi. Pakai api kompornya yang kecil aja dan harus terus diaduk sampai bihun ini matang, sampai tanek ya, jadi nggak mudah basi. Oke, kurang lebih seperti ini masak bihun kali ini. Jadi buat temen-temen nih yang lagi bingung mau ada acara kumpulan keluarga atau mau jualan bihun goreng doang kayak gini dalam jumlah porsi yang banyak, caranya seperti ini ya. Oke, untuk bihun udah matang, mari kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, di sini aku udah prepare untuk pembuatan sambal kacang. Nah, kalau bikin nasi uduk Betawi itu biasanya menggunakan sambal kacang. Jadi di sini aku siapin semua bahan untuk pembuatan sambal kacang. Kacangnya kita goreng terlebih dahulu ya. Lanjut kita goreng ada cabai, bawang merah dan juga bawang putih. Usahakan lebih banyak bawang merahnya dibanding bawang putihnya. Nah, lanjut di sini supaya tidak mudah basi, aku mau tumis sebentar ya. Kita tumis pakai minyak sayur, tapi minyak sayurnya jangan terlalu banyak, sedang aja. Lanjut kita kasih air sedikit supaya nanti dia tidak terlalu kental. Kasih tambahan daun jeruk, gula pasir, garam penyedap rasa dan juga gula merah. Jadi untuk penggunaan gula itu kita mix antara gula merah dan juga gula putih supaya rasanya itu enak dan balance. Oke, ini kita masak pakai api kecil. Nah, untuk tingkat kekentalannya itu sesuaikan dengan selera masing-masing aja. Kalau aku dirasa udah meletup-letup seperti ini, dimasak lagi kurang lebih 10 menit. Setelah itu udah kita angkat. Oke, menu masakan aku hari ini udah matang. Sambil nunggu nasinya matang dan sambil nunggu lauk-lauk yang lain itu hilang panasnya atau kita tunggu sampai hangat-hangat kuku, aku di sini mau bungkusin untuk kerupuknya. Kebetulan tadi kerupuknya sudah digoreng sama ibu aku, jadi disambi gitu ya teman-teman di kompor sebelah untuk goreng kerupuknya. Nah, goreng kerupuk ini aku menggunakan kerupuk uduk yang warna-warni. Tips dari aku kalau mau goreng kerupuk itu, teman-teman setelah dijemur jangan langsung digoreng ya, karena biasanya kerupuk yang baru selesai dijemur itu kalau langsung digoreng nanti dia justru malah nggak mekar, jadinya bantet ya teman-teman. Jadi diusahakan setelah dijemur itu kita biarin dulu kurang lebih setengah jam biar hilang hawa panas dari sinar matahari itu, baru lanjut kita goreng. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk bungkus kerupuknya udah selesai, dan tadi aku untuk bungkus kerupuknya itu pakai plastik yang ukuran 1/4. Dilanjut sekarang kita bungkus untuk sayurnya. Ini untuk bungkus sayur aku pakai plastik yang ukuran 1/2 kilo. Isinya itu ada 1 potong ayam, 1 potong kentang, dan ada juga tahu 2 potong. Jadi tahu 1 itu kan tadi kita belah jadi 2. Ini tetap kita masukinnya 1 ya teman-teman, 1 buah tahu yang kita belah jadi 2 seperti itu. Jangan lupa dikasih kuahnya juga. Jangan lupa diusahakan sebelum kita bungkus-bungkus seperti ini, sayurnya itu udah dalam keadaan hangat-hangat kuku. Jadi jangan masih panas-panas gitu langsung kita bungkus. Khawatirnya nanti dia jadi mudah basi teman-teman. Kalau masih panas kita bungkus-bungkus seperti ini. Oke, nggak lupa juga dikasih untuk kuahnya ya. Kurang lebih cara pengemasan aku seperti ini. Lanjut, sekarang kita bakal bungkus-bungkus untuk bihun goreng. Nggak lupa juga kita kasih tabur-tabur bawang merah goreng biar lebih sedap. Nah, ini yang untuk bungkus bihunnya aku pakai plastik yang kemasan 1/4. Jadi di sini yang bungkus hanya ibu aku sendiri karena aku posisinya lagi di belakang. Kita bagi tugas untuk semuanya ini. Ibu aku bungkusin bihun, sekarang aku lagi bungkus-bungkus untuk nasinya. Oke, ini dia hasil nasi uduk aku udah matang. Ini udah kita bersihin juga untuk bumbu aromatiknya, salam serai lengkuasnya. Jahe juga udah kita buang-buangin. Sekarang fokus kita untuk bungkus. Untuk cetakan nasinya sendiri di sini aku pakai cetakan yang ukuran bowl 250 gram.
Nah, seperti yang aku jelaskan di awal tadi, kalau aku salah beli beras pera premium, jadi dia tuh kayak nge-pure banget teman-teman. Ini sih lebih bagusnya kalau kita untuk jualan nasi goreng gitu ya berasnya. Tapi tenang aja, walaupun di sini beras pera ya, kelihatannya misah satu dengan yang lainnya, tapi ini mateng ya teman-teman dan nggak ngeletih sama sekali. Enak, pulen juga. Maksudnya di sini pulen itu pulen dalam artian beras pera. Nah, nggak lupa juga ya di atasnya kita kasih bawang merah goreng. Jadi kalau semisal teman-teman salah beli beras kayak aku kayak gini, teman-teman tuh cara alternatifnya itu pas waktu setelah dicetak itu jangan langsung dituang ke daun. Jadi melainkan setelah nasi itu daunnya kita taruh di atas terus kita balik. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Karena kan beras ini dia nggak mau ngepal satu dengan yang lainnya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya selesai kita cetak, kita langsung taruh di atas daun itu, dia nggak bakal bisa. Pasti dia tuh pecah. Jalan satu-satunya kalau masih tetap mau dibungkus pakai daun, ya seperti caraku tadi. Teman-teman cetak dulu, habis itu baru ditaruh daun di atasnya terus dibalik. Nah, setelah itu baru kita tata, kita pakai bantuan centong dan lalu dibungkus kayak gini. Oke, untuk tin wallnya sendiri di sini aku pakai kemasan yang 1500 ml teman-teman. Kurang lebih hasilnya seperti ini dan jangan lupa untuk sambalnya ini aku taruh di bagian atas aja. Ini rasa sambalnya enak banget, ada pedas manis dan juga gurih dari kacang ya teman-teman. Nggak lupa juga di sini aku kasih sendok makan. Jadi kita langsung tata seperti ini aja dan pasti teman-teman di sini penasaran, Mbak Nia berapa sih harga jualnya untuk nasi uduk ini? Oke, untuk harga nasi uduk ini aku jual di harga Rp27.000 teman-teman. Karena di sini menggunakan tin wall. Kalau semisal teman-teman menggunakan wadah yang lebih murah dari ini, bisa dijual di harga Rp25.000. Oke, kurang lebih hasil akhirnya seperti ini nasi uduk aku, nasi uduk Betawi ala aku ya teman-teman. Sekarang lanjut bakal kita tutup aja. Nah, kebetulan yang order ini tuh dari salah satu teman Instagram, kayaknya tuh dia dari luar negeri gitu ya teman-teman. Entah dari Malaysia atau dari mana, soalnya aku lihat profilnya itu kayak orang luar gitu, kayak orang Malaysiaan gitu teman-teman. Dia tuh ngirimin uang ke aku dan minta tolong untuk dibuatin makanan nasi uduk ini dan minta tolong dibagiin ke jalan gitu. Nah, karena ini tuh banyak banget jumlahnya, nggak mungkin muat di motor aku ya teman-teman. Jadi kemarin aku sempat info dan minta izin gimana kalau semisal ini tuh dibagi dua. Jadi separuh aku anterin ke Yayasan Yatim Piatu dan separuhnya baru aku bagi keliling seperti itu teman-teman. Karena ini tuh nggak bakal muat kalau di motor semua. Dan alhamdulillah disetujui. Nah, biasanya cara aku seperti ini, kalau udah selesai ditata kita kasih lakban, jadi dia tuh biar nggak goyang-goyang teman-teman. Nah, ini dia tadi aku udah nganter ke Yayasan Pabu, Yayasan Yatim Piatu ini. Dan setelah ini lanjut aku mau keliling. Tapi untuk kelilingnya aku nggak record karena emang posisinya udah malam banget. Udah capek juga masak, yang terpenting amanahnya sudah aku serahkan gitu ya ke orang-orang yang membutuhkan. Nah, untuk videonya pas waktu doa bersama di Yayasan Pabu ini aku nggak ngerekam sendiri ya teman-teman. Jadi pihak Yayasan Yatim Piatu ngirim video ke aku, laporan ke aku kalau udah didoain, kalau udah dibagiin ke anak-anak juga. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan nggak kerasa videonya udah mau selesai aja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin videoku dari awal sampai akhir ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.